semua terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda bertanya seperti itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan menjawab itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada perjalanan di muka bumi ini kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi. Qabla khamsina alfasana. Ya, jadi semua itu berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tuh harus yakin bahwa Allah itu maha adil. Kita tuh harus yakin. Bahkan pertanyaan Anda itu adalah hadis Arba'in Nawawi. Ya, pertanyaan Anda itu adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawi, di mana ada seseorang yang seumur hidupnya melakukan ketaatan, kemudian sejengkal lagi dia akan meninggal dunia, ya, kemudian ditutup dengan kemaksiatan, maka dia akan masuk neraka. Kemudian ada orang lagi sepanjang hidupnya diisi dengan maksiat, dan sedangkan sejengkal lagi dia akan mendapati kematian, dia berbuat ketaatan dengan tobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Itu semua ketetapan Allah. Tapi kalau Anda baca hadis ini, akan ada hadis yang lainnya. Akan ada hadis yang lainnya yang melengkapi hadis tersebut. Apa hadis yang lainnya yang melengkapi hadis tersebut? Tentu saja ini bukan di hadis Arba'in Nawawi, di syarahnya. Jadi jangan nanti cari syarah hadis Arba'in Nawawi. Ya, ada hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya seperti apa? Tidaklah seorang hamba terus melakukan amal soleh, ya, untuk mendapatkan pujian manusia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi salah satu sebab orang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu karena amal ibadahnya tercampur dengan riya. Ya. Kemudian kenapa orang itu bisa husnul khotimah bukan su'ul khotimah? Ya karena ada amalan-amalan yang tersembunyi, yang mungkin kita lihatnya dia itu orang buruk, tapi ternyata dia itu ada amal soleh yang tersembunyi. Ya, maka dalam hadis yang lain dikatakan jika engkau bisa menyembunyikan amal soleh, maka sembunyikanlah, karena itu salah satu cara untuk meraih husnul khotimah. Nah, dan Anda nggak perlu kaget kalau ada kiai su'ul khotimah. Anda nggak perlu kaget kalau ada ustadz su'ul khotimah. Bukankah di zaman para sahabat, jangankan ustadz, di zaman sahabat itu ada gurunya sahabat. Dia tabi'in, tapi dia gurunya para sahabat dan gurunya tabi'in. Masuk neraka, bahkan dikatakan Nabi seburuk-buruknya manusia. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Nanti jangan googling, Pak. Ada nama itu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah guru Al-Quran di Madinah. Kemudian gubernur Mesir minta kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kirimkan kepada kami guru Al-Quran yang bisa ngajari kami Quran. Maka Umar bin Khattab ya mengatakan kepada kalau nggak salah Amr bin As, ya, gubernur Mesir kalau nggak salah itu Amr bin As, aku kirimkan padamu seorang laki-laki yang lebih paham Quran daripada aku. Loh, ini ucapannya Umar bin Khattab. Jadi untuk urusan Quran dia lebih pintar, untuk urusan Quran dia lebih mutkin, ya, lebih hebat ilmu Al-Qurannya daripada Umar bin Khattab. Maka diutuslah Abdurrahman bin Muljam jadi gurunya sahabat dan jadi gurunya tabi'in. Di mana? Di Mesir. Ini bukan ustadz lagi nih, gurunya sahabat dan gurunya tabi'in, orang-orang salafus soleh. Tapi apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya? Ali, aku melihat ya kamu itu nanti meninggalnya itu dalam keadaan kepalamu itu ya berlumuran darah, dan yang membunuhmu adalah seburuk-buruknya manusia. Dan memang Ali meninggal dalam keadaan kepalanya berlumuran darah. Yang bunuh siapa? Yaitu tadi Abdurrahman bin Muljam. Kenapa? Karena ternyata ketika dia menjadi guru Al-Quran, dia itu riya memang.
ya, mencari pujian manusia, dan ujung-ujungnya dia gagal karena wanita. Kan dia gagal karena wanita cantik dia. Ya, karena mau menikahi wanita cantik, maharnya itu apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah padahal dia mengisi hidupnya dengan kebaikan, nggak usah kaget, dari zaman dulu sudah ada. Bahkan itu Abdurrahman bin Muljam pembunuhnya Ali. Ya, hafal Al-Qur'an 30 juz, mungkin bahkan gurunya para sahabat dan para tabi'in, tapi masuk neraka. Apakah Allah Maha Adil? Allah Maha Adil. Allah itu tidak ditanya apa yang diperbuat, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak tahu apa hikmah di balik hal itu. Bahkan kalau kita bertanya, apakah adil untuk Abu Thalib yang berjasa pada Islam ini meninggal dalam keadaan kafir? Ya, Allah Maha Adil. Mungkin ada hikmah daripada yang kita yang tidak tahu. Maka kita tidak bertanya atas apa yang Allah kerjakan, tapi kita akan ditanya atas apa yang akan kita kerjakan. Maka yang seperti itu harusnya bukan kita pertanyakan, tapi kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ayah saya itu meninggal umur 65 tahun. 64 tahun ayah saya itu gak percaya akhirat. 64 tahun ayah saya gak sholat. 1 tahun sebelum meninggal dunia dia tobat, sholat, meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan istighfar dan la ilaha illallah, meninggal. 64 tahun tuh gak percaya akhirat. Kalau saya suruh sholat dia gak percaya. Kalau aku mati ya udah jadi tanah. 64 tahun ini, gak usah cerita orang lain, ayah saya sendiri. Apakah Allah Maha Adil? Ya Allah Maha Adil. Bisa jadi anak-anaknya setiap sholat itu menangis untuk mendoakan ayahnya. Bisa jadi anak-anaknya itu setiap tahajud itu ya bangun karena keingat ayahnya, karena pengen masuk surga bersama ayahnya. Jangan hanya dilihat perbuatannya, lihatlah perbuatan orang di sekitarnya. Lihatlah mungkin ada sir tersembunyi yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tugas kita adalah mengambil pelajaran daripada kisah mereka, tidak mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu dalam hadis surat Ahmad, ya, Allah tidak akan menakdirkan kepada orang yang beriman kecuali kebaikan, gitu Pak ya. Jadi justru yang Anda tanya itu adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawinya. Kalau nggak salah itu riwayat Tirmidzi ya. Jadi ya memang seperti itu. Ya, Allah itu Maha Adil. Ya, dan kita mengambil pelajaran daripada itu. Jangan pernah merasa bangga diri mati dalam keadaan husnul khotimah. Justru itu jadi wanti-wanti kita. Terus belajar, terus istiqomah, ya, supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dan perbanyak amalan-amalan yang tersembunyi, karena amalan tersembunyi itu bisa menjadi sebab husnul khotimah. Itu syarah dari hadis itu. Dan jangan beramal dengan riya. Ya, karena syarah dari hadis itu, ya, salah satu sebab orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah adalah amalnya tercampur dengan riya. Mungkin itu Pak. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan antum. Intinya Allah itu tidak ditanya atas apa yang dia perbuat. Allah Maha Adil dan kita hanya bisa husnudzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.